الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala jalla sya'nuhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang insyaallah taala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita saksikan bagaimana para hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala bertakbir, bagaimana para hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji, membesarkan dan menyanjung dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitr yang insyaallah taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan 1 bulan penuh selama 30 hari mengikuti pelatihan, mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan. Maka yang perlu kami ingatkan untuk diri kami, untuk kepada orang tua kami dan kepada teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya Ramadan yang kita saksikan di dalamnya kita laksanakan berbagai macam bentuk kebaikan. Kita bersedekah, kita membaca Al-Qur'an, kita
melakukan salat malam dan bahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bukan berarti jamaah dengan selesainya Ramadan maka kebaikan-kebaikan ini pun selesai. Maka tidak. Karena Ramadan yang kita ikuti selama ini adalah itu untuk pelatihan kita, untuk bagaimana menghasilkan kebaikan-kebaikan selanjutnya selama 11 bulan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu jangan seperti yang disebutkan oleh seorang alim ulama namanya Bishr al-Hafi. Mereka mengatakan bahwasanya kafirun minan nas la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita saksikan bagaimana kita menghidupkan rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Tetapi setelah Ramadan kita lihat sepi. Itulah yang terjadi. Mungkin selama ini kita lihat banyak orang-orang berlomba membaca Al-Quran, selesai Ramadan selesai pula itu. Banyak orang-orang kita lihat bagaimana dermawannya dia tak kala memasuki bulan Ramadan, tetapi selesai Ramadan selesai kedermawan dia. Maka ini tidak kita harapkan jamaah. Jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di kesempatan yang singkat ini kami hanya bisa mengingatkan untuk diri kami, untuk orang tua kami dan untuk sahabat-sahabat kami yang kami muliakan. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istri beliau yaitu Hafsah Ummul Mukminin. Beliau bercerita dan mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini tidak pernah meninggalkan doa atau bacaan ini sebelum beliau tertidur atau tidur. Dan ini mungkin jamaah jarang kita amalkan, jarang kita kerjakan. Padahal kita lihat kandungan, kalau kita kupas, kita tadabburi, kita pelajari, ternyata memiliki kandungan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Hafsah? Beliau mengatakan adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini, ucapan ini sebelum beliau tertidur, selain dari doa-doa tidur yang kita baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, kini adzabak. Ya Allah, selamatkanlah saya dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, saat engkau akan membangkitkan hambamu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi 3 kali jamaah. Mungkin barangkali di antara kita baru pertama kali ini dengarkan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengulangi, Allahumma qini adzabak. Ya Allah, selamatkan kami dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, tatkala engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ini diulangi sampai 3 kali jamaah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Karena diterangkan oleh para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin jamaah bahwasanya pasti dan pasti kita akan berpisah dengan dunia. Kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah, camkan baik-baik ini bahwasanya tidak ada satu orang pun yang mungkin setiap hari kita begitu merindukan dunia, begitu membanggakan kekayaan-kekayaan yang kita miliki di dunia ini dengan hasil upaya kerja keras kita, tetapi kesemuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan semuanya. Maka pada saat itu jamaah perlu diingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di hari kemudian nanti segala sesuatu tidak akan ada lagi manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang setiap harinya kita berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bahkan menjadikan kita bangga dengan harta yang banyak, mungkin dengan kendaraan yang banyak, rumah yang mewah, tanah yang banyak, tetapi semuanya itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta yang mungkin kita banggakan, kekayaan yang kita luar biasa di dalamnya berbangga dengannya, ternyata tidak bermanfaat jamaah. Dalam ayat lain disebutkan, ma agna anni maliya, hartaku ternyata tidak bisa membantu saya. Mungkin kekuasaan dengan harta kita bisa dapatkan, tetapi pada saat itu ma halaka anni sultaniyah, jabatan kedudukan yang saya duduki waktu di dunia ternyata hari ini tidak bisa memberikan manfaat kepada aku.
Kecuali siapa itu jamaah disebutkan? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Perhatikan jamaah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam bentuk latihan, dalam bentuk diklat, dalam bentuk ada semacam aturan-aturan tertentu di bulan Ramadan adalah tidak lain kecuali untuk biqalbin salim, untuk memperbaiki hati kita. Dengan Ramadan selesai, Ramadan ini kita harapkan jamaah adalah biqalbin salim, hati kita ini selamat dari penyakit riya, iri, dengki, hasad, dan penyakit-penyakit sombong yang lainnya jamaah. Dengan Ramadan ini, kan yang diinginkan di balik Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah yang akan membersihkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita jamaah. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perlu diketahui jamaah bahwasanya pada hari itu, mungkin hari ini kita lihat, kita datang ke perumahan Manyingari ini, di masjid kita ini salat berjamaah, apakah kita ikhlas? Tidak ada yang tahu jamaah. Tetapi di hari kemudian nanti akan diperlihatkan panitia ini mengadakan itu karena dia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibesarkan. Ada orang yang menyumbang ke masjid, ke panitia karena ingin dikatakan dermawan. Ada orang yang belajar ilmu agama supaya dikatakan Pak Ustadz. Ada orang yang menghafal Al-Quran supaya dikatakan qari, hafid. Ingat jamaah, yang perlu kita perbaiki hati kita ini. Kenapa? Ada 3 golongan manusia akan menjadi koreknya api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu diantaranya adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Dengan tujuan apa? Supaya dikatakan alim, dipanggil Pak Ustadz, dibesarkan, dimuliakan. Hati-hati jamaah. Yang kedua adalah para penghafal Al-Quran. Ketika dia menghafal Al-Quran untuk dikatakan qari, hafid. Hati-hati, ini koreknya. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka bersedekah. Bersedekah adalah kebaikan yang besar, tetapi tak kala kita bersedekah karena ingin dikatakan dermawan, maka inilah 3 jenis manusia yang akan menjadi koreknya api neraka nanti. Paling pertama dinyalakan api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah perbaiki hati kita. Pada saat itu akan ditampakkan, mungkin hari ini kita mengatakan jazakumullahu khair, dianggap ikhlas, tetapi ternyata di balik itu ada dia inginkan. Yauma tu'raduna fihi ilallah, segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Pada hari itu, yauma, pada hari itu tu'raduna, akan diperlihatkan, akan ditampakkan ma fi qulubikum, apa yang ada pada hati kalian. Ada apa di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Mungkin saat ini di hari itu akan dipertontonkan di hadapan seluruh manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ini, dia menjadi seorang ustadz karena ingin dikatakan, coba saksikan sekarang. Orang ini coba lihat, dia menyumbang bersedekah, membantu masjid karena dia ingin dikatakan dermawan. Orang lihat ini, maka seorang anak akan melihat bapaknya, ternyata bapakku selama ini orang begini, ternyata ibuku selama ini orang begini. Itu akan ditampakkan segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah kita jadikan Ramadan yang telah mendidik kita selama 1 bulan ada perubahan dalam diri kita, terutama memperbaiki niat dari niat kita. Ingat jamaah, harus perlu kita yakinkan dalam diri kita bahwasanya di hari kemudian mungkin kita berharap hari ini kita punya anak seorang pejabat, mungkin bisa saja nanti di hari kemudian dia akan menyelamatkan saya. Tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang tua akan tinggalkan anaknya, seorang suami akan berpisah dengan istrinya, seorang istri mungkin saat ini sangat mencintai suaminya, demikian pula suami mencintai istrinya, semuanya akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ingat jamaah, pada hari itu seseorang akan tinggalkan teman dekatnya, seorang suami akan tinggalkan istrinya, seorang istri akan tinggalkan suaminya, seorang anak akan berpisah dengan bapaknya. Kata yafiru, ini adalah sesuatu dia akan tinggalkan, dia akan lari dari semuanya itu tanpa memperhatikan lagi, tanpa menoleh kepada anak dan istri dan suaminya.
Kenapa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang akan tersibukkan dengan urusan dia. Karena semua apa yang kita lakukan akan diperlihatkan jamaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat kebaikan sedikit tetapi dengan ikhlas, maka itu akan diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat sedikit saja dari kejelekan, maka itu akan diperlihatkan, ditampakkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan tak kalah manusia dikumpulkan, dari awal manusia sampai akhir manusia akan ditampakkan dan kita akan diperlihatkan di depannya jamaah. Jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita jadikan jamaah selalu introspeksi diri. Oleh karena itu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan kepada kita, hasibu nafsik, perhatikan muhasabah, perhatikan niat-niat kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Saya melakukan sholat, saya membaca Al-Quran, saya bersedekah, saya menyumbang, saya membantu orang. Untuk apa semuanya itu? Lillahi atau linnas? Untuk Allah atau untuk manusia? Atau untuk dipuji atau untuk disanjung jamaah? Jamaah salat Idul Fitr dan Idul Adha, Idul Fitr yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, terkadang hari ini jamaah kita berbangga, kita merasa dengan banyaknya harta kita. Mungkin saat ini kita lihat, saya ini lebih gagah daripada yang satunya. Saya melihat bahwasanya saya ini lebih cantik daripada yang lainnya. Hari ini saya lihat, memperhatikan diri saya lebih putih daripada yang satunya. Yang satunya lebih jelek daripada saya. Ingat jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, ini butuh diwaspadai dan diperhatikan apa yang ada dalam diri kita jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada wajah kita jemaah, dan tidak akan melihat kepada jasad-jasad kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kalau yang gagah selamat, yang putih selamat, yang hitam, yang jelek masuk akan diazab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki bodyguard, yang memiliki body yang kokoh, tubuh yang bagus, dia akan selamat. Tidak jamaah. Bukan itu yang akan menjadi ukuran, bukan itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada apa? Ila qulubikum, kepada hati-hati kalian jamaah. Kita kesemuanya ini, ratusan orang ini, itu kita tidak tahu siapa yang ikhlas di kalangan kita, tetapi di hari kemudian semuanya akan terlihat nampak jamaah. Maka perbaiki hati kita jamaah, karena itu yang akan menjadi penentu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan hati yang selamat. Yang kedua, apa yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau hati kita sudah bagus, tinggal meningkatkan selanjutnya, wa ila a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Itu yang akan dilihat. Bagaimana kita memperbaiki hati kita, itulah yang akan memotivasi kita untuk beramal dengan amalan saleh, akan menghasilkan kebaikan, dan itulah yang akan menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh. Maka oleh karena itu, kami himbau kepada orang tua kami, kepada sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari setelah selesai Ramadan jangan tertinggal hanya di bulan Ramadan beramal, tetapi manfaatkan 11 bulan selanjutnya dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, berlanjut di luar bulan Ramadan, karena itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita rajin salat malam, salat tarawih, maka lanjutkan di luar bulan Ramadan. Yang selama ini di Ramadan kita rajin menyumbang, rajin bersedekah, lanjutkan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa iza faraktafan, jika kalian telah selesai di atas kebaikan, fansab, maka susul dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Tidak disuruh untuk tinggal jamaah, karena itu yang akan dilihat jamaah. Perlu dicamkan baik-baik, selalu diingatkan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, bahwasanya yatba'ul maita, yang akan mengikuti jenazah nanti ketika meninggal, itu hanya 3 jamaah, tidak ada yang lain. Yatba'ul maita salasa, yang akan mengikuti jenazah, dan kita ini semuanya akan meninggal jamaah, entah sebentar, besok, lusa, dan seterusnya. Siap-siap jamaah. Hanya yang akan mengikuti kita 3. Yatba'ul maita salasa, yang mengikuti jenazah itu 3. Satu adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah wa ma'luhu, dan hartanya. Yang ketiga adalah wa a'maluhu, dan amalan-amalannya. Fayarji'u isnan, akan kembali 2 jamaah.
keluarga, harta akan kembali ke rumah kita. Yang tinggal menemani kita adalah amalan-amalan kita jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan dalam surat Al-Hasyr yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan jamaah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita supaya kita ini baik, mengingat kepada Allah 89 kali, ya ayyuhalladzina amanu. Dia ingatkan terus, ya ayyuhalladzina amanu, sebanyak 89 kali. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diinginkan kebaikan kepada kita jamaah. Maka dia panggil terus, dia panggil dan panggil. Kemudian diingatkan, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi terkadang kita lah jamaah lebih takut daripada manusia, lebih takut daripada CCTV. Kalau ada CCTV tidak berbuat maksiat, ada orang, maka dia menghindar dari maksiat. Ketika dia sendiri, hanya Allah yang mengawasi dia, maka dia bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengingatkan, wal tandur, perhatikan, ma qaddamat ligodi, apa yang telah kalian persiapkan jamaah. Terkadang kita sibuk mengurus anak kita, masa depan anak saya, kita lupa masa depan kita yang sebenarnya itu negeri akhirat. Apa yang saya persiapkan untuk hari esok saya jamaah. Hari ini adalah salah satu momen-momen terbaik untuk kita jamaah, untuk terus muhasabah, untuk terus introspeksi diri kita. Apakah hati saya ini sudah baik? Apa amalan-amalan yang saya persiapkan untuk hari esok saya? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari terakhir jamaah, saya ingatkan sebagai pengingat bahwasanya hari ini adalah kita telah menyelesaikan ibadah yang besar. Maka setelah kita pulang jamaah, maka datangilah orang-orang yang paling berjasa kepada kita jamaah. Jangan dulu yang lain diurus, datangi orang-orang yang masih memiliki orang yang paling berjasa dalam hidupnya, maka datangi dia jamaah. Kalau perlu datangi, cium tangannya jamaah. Oleh karena itu Nabi kita mengingatkan, man sona'ah ilaikum ma'rufa fakafi'u, siapa yang pernah berbuat baik kepada kalian maka balas kebaikan itu. Kira-kira siapa orang paling terbaik manusia yang pernah ada di hidup kita ini jamaah? Adalah kedua orang tua kita. Maka setelah pulang dari sini jamaah, upayakan jamaah, kalau kita jauh berpisah dari orang tua kita, minimal telepon bagaimana kabar ibu ayah yang masih ada. Kalau tidak, maka doakan dia jamaah, doakan supaya diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, kini adabak yauma tab'atsu ibadat, saat engkau akan membangkitkan hamba-hamba. Doakan dia jamaah, orang tua kita jamaah, jangan sia-siakan. Mungkin selama ini kita terlalu banyak menyakiti dia, mungkin selama ini kita terlalu banyak, bahkan mungkin barangkali pernah kita meneteskan air mata kedua orang tua kita gara-gara perbuatan kita. Maka saat-saat seperti ini, momen-momen seperti ini jamaah, sempatkan untuk hadir. Kalau perlu cium tangannya dia, minta maaf atas segala kesalahan yang telah kita kerjakan. Ini yang mungkin saya bisa ingatkan jamaah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya, untuk orang tua kami dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal minal aidin wal faidin wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah